Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Renungan hari ini berjudul Menjaga Pergaulan Kita, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, sebuah penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa menonton program TV yang menampilkan tokoh-tokoh berperilaku kasar dapat benar-benar mempengaruhi orang untuk ikut menjadi kasar. Berbagai bentuk kekasaran, baik perkelahian maupun gosip yang merusak, memicu otak penonton untuk meniru perilaku serupa. Pengaruh ini seringkali terjadi di alam bawah sadar, sehingga tontonan yang menyajikan lelucon, yang merendahkan orang lain mungkin tampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya mempengaruhi secara halus cara kita memperlakukan sesama. Begitu pula perilaku kita dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang kita pilih untuk bergaul dengan kita. Salomo memberikan hikmat yang berlaku di sepanjang zaman tentang hal yang penting ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Ia menyeratkan bahwa seseorang tidak dapat memperoleh hikmat dari dirinya sendiri. Jadi mereka harus bergaul dengan orang-orang yang bijak dan menghormati Allah. Seperti para guru dan sahabat yang baik daripada berteman dengan orang bodoh. Sahabat ODB menempatkan diri di antara orang-orang bijak akan memupuk akal budi yang baik dan membantu kita terhindar dari kecelakaan. Seorang ahli menyebutnya pendidikan melalui persahabatan. Teman yang sering bersama pasti saling memberi pengaruh, baik positif maupun negatif. Karena itu Salomo mendesak kita untuk menyadari dengan siapa kita bergaul sambil menyadari bahwa nasihat orang bijak bagaikan mata air kehidupan. Sahabat ODB, dengan pertolongan Allah marilah kita senantiasa menempatkan diri kita di antara orang-orang yang akan mendorong kita untuk menghormatinya, mengasihi sesama, dan bertumbuh dalam hikmat. Mengapa penting untuk belajar dari orang-orang yang mengasihi sesama dan hidup dengan bijaksana? Lalu bagaimana Anda dapat mendorong orang lain untuk bertumbuh dalam kasih dan hikmat? Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk orang-orang yang telah mengajarkan arti hikmat, kebaikan,
dan kasih kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tahukah Anda, jutaan orang di seluruh dunia setiap harinya rindu terhubung dengan kebenaran firman Tuhan melalui Our Daily Bread Ministries. Pelayanan ini adalah misi kita bersama. Mari kobarkan kerinduan akan firman Tuhan dengan mendukung Our Daily Bread Ministries lewat persembahan kasih. Anda juga bisa mendapatkan renungan santapan rohani dalam bahasa Indonesia, Inggris, maupun Mandarin. Sapa kami di WhatsApp 0813 1858 165. 0813 1858 165 atau email ke indonesia@odbm.org. Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama. Insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama. Tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Kasih itu sabar,
tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada.